Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi yang mencari STB televisi digital, dapat di browsing saja di channel kita ini. Ada yang sudah banyak yang kita sudah review, tentunya dari berbagai macam harga ya dan tingkatan dari STB televisi digital tersebut. Nah, kali ini kita akan mereview satu lagi STB televisi digital, dan ini adalah buatan lokal ya, yaitu Inti. Nah, untuk Inti ini harganya sangat terjangkau sekali, hanya di 100 ribuan rupiah saja. Kalau tidak salah sih di bawah 120 ribu rupiah. Seperti biasa nanti untuk link pembelian terbaik akan kita sertakan di deskripsi video. Nah, untuk boxnya sendiri adalah seperti yang terlihat, di mana untuk STB Inti ini tentunya sudah memiliki fitur EWS ya. Kemudian ini juga sudah ada SNI-nya. Jadi tepat sekali tentunya bagi yang mencari STB yang sudah ada sertifikasi SNI. Selain itu, ini tentunya juga dapat dikoneksikan dengan menggunakan internet, yaitu dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Nah, untuk chipsetnya nanti akan kita cobakan yang cocok yang mana. Kemudian untuk YouTube pasti bisa, dan termasuk juga beberapa aplikasi lainnya seperti TikTok, dan ini malahan juga bisa dipakai sebagai IPTV player. Sementara untuk kodek yang disupport hanya H264 saja. Sayang sekali ya, belum mendukung untuk HEVC H265. Resolusi tentunya sudah mendukung Full HD 1080p. Kemudian kita pun juga dapat menggunakan STB ini untuk merekam tayangan yang sedang kita tonton. Nah, untuk kelengkapannya sebenarnya di sini sesuai dengan checklist saja ya. Di sini sudah di checklist, ada STB, kemudian ada remote, dan ada juga kabel RCA. Sementara untuk Wi-Fi dongle dan kabel HDMI ini harus dibeli secara terpisah, artinya ini hanya opsional saja. Nah, ini ada juga ya, kalau seandainya ingin menghubungi pihak Intinya, dapat dihubungi melalui IG, kemudian juga menggunakan Facebook, yang namanya itu adalah PT Inti Official. Nah, seperti ini ya, nanti silakan di browsing saja atau dicari saja nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya, kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Ini sepertinya adalah kartu garansi ya. Ya benar. Ini adalah kartu garansi di mana produk ini bergaransi selama 1 tahun semenjak tanggal pembelian. Namun kalau saya perhatikan di sini sih untuk alamat service centernya tidak tertera atau tidak dituliskan. Akan tetapi di sini ada nomor yang dapat kita hubungi. Ini adalah nomornya ya. Nah, untuk menghubunginya ini hanya melalui WhatsApp saja. Kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan manual book. Nah, untuk manual booknya ini ditulis dengan sangat baik sekali seperti buku, dan tentunya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi memudahkan bagi teman-teman untuk membacanya di saat membutuhkan buku petunjuk atau buku manual ini. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, namun minus ya, untuk kabel HDMI-nya belum. Lalu kita juga mendapatkan baterai. Nah, untuk baterainya ini sih ada baiknya pakai baterai yang kualitasnya yang sudah jelas ya, karena kita khawatir saja sih untuk baterai yang seperti ini bocor sehingga dapat merusak remote controlnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk remote control secara desain kurang lebih adalah hampir sama saja seperti kebanyakan STB televisi digital yang lain. Untuk remote control ini kelengkapan tombolnya teman-teman dapat lihat adalah seperti yang terlihat, dan untuk remote control ini tidak mendukung fitur infrared learning function. Jadi artinya remote control ini tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Untuk tombol-tombol semuanya enak pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali, tidak terlalu lembut ya. Karena kalau terlalu lembut itu ya kita tidak mendapatkan feel ya pada saat menekannya. Namun ini sangat nyaman pada saat kita menekan setiap tombol yang terdapat pada remote control ini. Kemudian untuk build quality-nya sih standar saja. Selanjutnya untuk STB-nya ini adalah ini ya, hanya satu telapak tangan saya saja, dan ini tidak menggunakan adaptor luar, jadi ini langsung dicolokkan saja nanti ya ke colokan listrik kita. Nah, untuk materialnya semuanya terbuat dari full plastik ya semuanya ya. Jadi tidak ada besi-besiannya ya, atau casing besinya itu tidak ada. Di mana pada bagian atas seperti yang terlihat di sini terdapat tulisan Inti. Dan di bagian atas ini juga tidak terdapat ventilasi udara sih sayangnya. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian sebelah kanan, pada bagian sebelah kiri, dan juga pada bagian bawah. Nah, ventilasi udaranya terdapat pada sisi-sisi yang sudah kita perlihatkan tadi. Nah, pada sisi bagian bawah ini beruntungnya kita mendapatkan kaki-kaki atau pad yang terbuat dari busa, sehingga STB ini tidak mudah untuk bergeser pada saat kita taruh di atas meja.
Sepertinya dengan ventilasi yang ada pada sisi bagian kanan dan kiri beserta pada bagian bawah ini sudah cukup sih ya sebagai sirkulasi udara sehingga STB ini ya tidak akan terjadi overheat. Tentunya nanti akan kita coba ukur ya, kita coba uji setelah beberapa saat kita nyalakan. Nah, untuk bagian front panel adalah seperti yang terlihat di mana pada bagian depan ini terdapat satu buah port USB seperti ini. Dan nanti juga akan kita cobakan apakah satu buah port USB ini sudah mendukung USB hub atau belum. Kemudian untuk tombol-tombol hanya terdapat 3 buah saja ya, dan ini merupakan tombol-tombol utama. Ada tombol power, kemudian tombol channel, dan ini adalah LED display. Nah, sepertinya kalau dikatakan sebagai LED display tidak cocok juga ya, karena di sini tidak ada angkanya di sini ya. Yang ada di sini hanya indikator saja. Indikator berupa penanda apakah STB ini menyala atau tidak. Warnanya itu merah atau hijau kalau saya tidak salah. Nanti akan kita coba pastikan tentunya. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang dari STB inti ini, di mana pada sisi bagian belakangnya itu terdapat 3 buah port RCA. Tentunya ini adalah untuk televisi tabung dan bisa juga untuk televisi LED menggunakan kabel RCA tentunya. Kemudian ada port HDMI dan satu lagi kita mendapatkan juga port USB. Jadi port USB-nya ini ada 2 ya, pada bagian depan dan satu lagi pada sisi bagian belakang. Sepertinya walaupun nanti tidak mendukung menggunakan USB hub tidak jadi masalah, dikarenakan 2 buah port USB ini rasanya sudah cukup ya. Kemudian di sini juga terdapat port RF in untuk antena, bisa menggunakan antena indoor ataupun outdoor sesuai dengan lokasi masing-masing. Antenanya adalah antena UHF biasa saja. Jika ingin memparalelkannya dengan STB televisi digital yang lain itu juga bisa, hanya satu STB saja melalui RF out ini. Namun dengan kondisi ini harus dalam kondisi menyala begitu ya. Dan perlu juga diketahui untuk STB inti ini dia sudah mendukung fitur HDMI CEC. Artinya fitur tersebut berguna sekali di saat kita menekan tombol power satu kali saja ya pada remote control ini, maka baik televisi dan STB langsung menyala. Tentunya televisinya itu juga harus televisi yang mendukung fitur tersebut. Nama fitur tersebut untuk setiap televisi itu berbeda-beda. Di LG itu namanya adalah SimLink. Baik, selanjutnya kita akan coba ya. Kita akan coba lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB inti ini. Semoga saja sih ini sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini cocok untuk televisi tabung dan LED maupun yang sejenis dengan input RCA dan HDMI. Kualitas gambar tajam, komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke HDMI bypass. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Berikut spesifikasi STB inti. STB inti memiliki 2 port USB, satu pada posisi bagian depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Jika port USB yang tersedia dirasa masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Dalam pengujian kita menggunakan 2 flash disk pada USB hub tersebut, saat mengakses file video dan lainnya berjalan lancar. Pada front panel berbeda dengan STB kebanyakan. STB ini hanya dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk kondisi menyala dan mati, warna hijau di saat menyala dan merah di saat mati. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada front panel juga dilengkapi dengan 3 tombol operasi. Ventilasi udara terdapat pada posisi bagian samping kanan dan kiri serta pada bagian bawah. Sayangnya tidak terdapat pada posisi bagian atas. Jumlah ventilasi yang tersedia dan ukuran box yang kecil tentu saja mempengaruhi sirkulasi udara. Pada suhu ruangan 27,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini kita ukur dari 2 sisi, yaitu pada sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Berikut suhu yang kita dapatkan. Jelas terlihat suhu pada bagian bawah sangat tinggi sekali, yaitu 61,3 derajat Celcius, jauh mengalahkan STB CBM 81TH. Oleh karenanya untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control, nyaman untuk digunakan. Tombol shortcut yang tersedia adalah tombol-tombol yang pada umumnya kita temui pada remote control STB T2 lainnya. Proses booting cukup cepat, tidak perlu menunggu lama, dengan tampilan GUI berupa QR code dan tulisan inti. Kalau misalnya sebelum ditayangkan, itu minta persetujuan para talent dulu. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi bar.
Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan CBM 81TH dan tenaga sniper merah putih. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik, dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk keempat STB tersebut sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membuku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, STB ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk melihat dan memutar kembali hasil rekaman tersebut, dapat menekan tombol PVR pada remote control atau masuk ke menu lalu pilih USB, selanjutnya pilih PVR media. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Desain tampilan menu sama persis seperti STB Fleco MX Key Pro dengan tampilan GUI klasik. Tampilan GUI seperti ini juga terdapat atau ditemukan di sebagian STB lainnya dengan chipset yang sama. Pada menu program terdapat submenu Channel Edit, berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Berbeda dengan kebanyakan STB televisi digital lainnya, di mana EPG tidak tersedia di pilihan submenu. Pada STB ini terdapat pilihan program guide. Submenu ini identik dengan EPG. Terdapat option LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun sayangnya seperti yang kita lihat tidak terdapat option acu. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk aspek rasio, resolusi, dan beberapa pengaturan lainnya. STB ini memiliki fitur HDMI CEC, yaitu mematikan dan menyalakan TV dan STB secara serentak, cukup dengan menekan satu tombol power saja pada remote control STB atau televisi. Pastikan pengaturan HDMI CEC pada posisi on, dan televisi yang digunakan mendukung. Untuk panel setting pada STB ini tidak ada fungsinya, dikarenakan hanya terdapat LED indikator saja. Pada menu search atau pencarian, pastikan pilihan search mode adalah di VB T2. Pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Agar waktu pencarian cepat, pastikan pilihan country adalah Indonesia. Sementara untuk antena power atau daya antena jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, STB ini mendukung EWS sebagai peringatan dini di saat terjadinya bencana alam. Agar berfungsi baik, pastikan masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. STB ini dapat diatur untuk menyala dan mati sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengaturannya terdapat pada menu time lalu pilih power on off. Silakan masukkan waktu menyala pada opsi power on dan waktu mati pada opsi power off. Perlu diketahui fitur ini tidak semua STB memilikinya. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. STB inti mendukung Dolby Audio, walaupun harganya murah dan bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware.
dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Untuk net upgrade, jika tersedia dan sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka upgrade firmware dapat dilakukan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet. Dengan pilihan koneksi menggunakan USB Wi-Fi dongle chipset MT dan RT, tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter, USB modem, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh pengguna, yaitu opsi Power On Control, berfungsi untuk mengatur kondisi STB saat pertama kali dialiri arus listrik. Terdapat 3 pilihan, yaitu Power On, Standby, dan Last State. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR management untuk time shift dan record. STB inti tidak mendukung kodek HEVC H265, namun mendukung Dolby Audio dan subtitle SRT. Berikut perbandingan kualitas audio video STB ini dibandingkan dengan STB Matrix Apple DVB-to-IP. Fitur search atau pencarian YouTube dapat digunakan, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. YouTube lancar dengan resolusi maksimal HD 720p. Starsat SRPS55, tidak ada ventilasi udara. Kemudian pada bagian depan ini adalah front panelnya. LED display pada bagian yang saya tunjuk terdiri dari 3 tombol power dan 2 buah tombol panah atas dan bawah. Dikarenakan STB ini memiliki fitur Supercast, menonton YouTube menjadi lebih nyaman. Pencarian mudah dan cepat melalui smartphone, serta dapat ditransfer ke televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara untuk memilih STB berkualitas sesuai dengan budget dan kebutuhan. Seperti yang kita lihat, sangat banyak STB televisi digital yang beredar dengan berbagai macam pilihan yang tersedia. Selain YouTube, terdapat aplikasi lainnya seperti YouTube Kids, WeTV, TikTok, Bible Project, dan Al-Quran. Nah, untuk WeTV dan TikTok ini, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Untuk Bible Project dan Al-Quran merupakan aplikasi yang sangat berguna sekali bagi umat Kristiani dan Islam. Tidak semua STB memilikinya. STB inti merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,7 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB inti selain sebagai STB televisi digital juga dapat digunakan sebagai perangkat streaming. Mendukung Supercast, Dolby Audio, dan subtitle SRT. Walaupun suhu cukup tinggi, dapat diatasi dengan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Tuner sensitif, dan koneksi ke internet dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle. Kualitas gambar tajam, terdapat 2 port USB, dan masih dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. STB ini layak dijadikan sebagai salah satu STB low budget dengan fitur melimpah. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.